di sini saya sebagai moderator sekaligus notulen. Perkenalkan, nama saya Lilian Leticia Ropa. Di Sapa Tasya, saya di sini sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Sinabila, biasa disapa Intan. Di sini saya sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Emelina Suli, biasa disapa Marin. Di sini saya sebagai pemateri 3. Kesempatan berikutnya saya berikan waktu kepada pemateri 1 untuk memaparkan materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat yang bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, bukan jenis zatnya. Artinya, semakin banyak zat partikel terlarut dalam larutan, maka semakin besar pengaruhnya terhadap sifat-sifat tertentu. Larutan tertentu pada larutan tersebut. Sifat koligatif larutan dibedakan menjadi 2, yaitu sifat koligatif larutan non-elektrolit, yaitu yang terletak atau disebut sebagai perubahan sifat larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut yang tidak terionisasi di dalam air. Contohnya ada gula dan urea. Yang kedua adalah sifat koligatif larutan elektrolit, adalah perubahan sifat larutan yang terpengaruhi oleh jumlah partikel ion hasil ionisasi terlarut sehingga efek koligatifnya lebih besar, seperti NaCl terionisasi menjadi Na+ ditambah Cl- atau terpecah menjadi 2 partikel. Berikutnya, sifat-sifat koligatif larutan. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Merupakan tekanan yang dihasilkan oleh uap ketika berada di dalam suatu kesetimbangan dengan fase cairnya. Ketika menambahkan zat terlarut atau gula ke dalam pelarut atau air, maka tekanan uap pelarutan gula akan lebih rendah dibandingkan dengan tekanan uap pelarutnya. Hal ini disebabkan oleh adanya partikel gula yang menghalangi partikel air. Rumusnya adalah delta P sama dengan P0 kurang P. Yang kedua, penurunan titik beku. Penurunan suhu beku suatu pelarut akibat penambahan zat terlarut dan besarnya. Penurunan ini berbanding lurus dengan konsentrasi zat terlarut. Penurunan titik beku terjadi karena partikel garam mengganggu pembentukan struktur kristal padatan pada pelarut sehingga larutan membutuhkan suhu lebih rendah untuk membeku. Dengan rumus delta TF sama dengan KF kali M. Yang ketiga, kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih adalah peristiwa bertambahnya suatu titik didih suatu pelarut ketika ditambahkan zat terlarut. Artinya, larutan mendidih di suhu yang lebih tinggi dibanding pelarut murninya. Kenaikan titik didih terjadi karena penurunan tekanan uap akibat adanya zat terlarut sehingga larutan memerlukan suhu yang lebih tinggi untuk mencapai titik didih. Dengan rumus delta TB sama dengan KB dikali massa. Yang keempat, tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan terjadinya osmosis, yaitu perpindahan pelarut dari larutan yang lebih encer menuju larutan yang lebih pekat melalui membran semi permeabel. Semakin besar konsentrasi zat terlarut menghasilkan besar tekanan osmotiknya. Dengan rumus T sama dengan M kali R kali T. Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi sifat koligatif larutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi sifat koligatif yang pertama, jumlah partikel zat terlarut. Sifat koligatif berbanding lurus dengan jumlah total partikel dalam larutan. Ini berarti semakin tinggi konsentrasi, semakin besar efek sifat koligatifnya. Yang kedua, jenis zat terlarut, yaitu elektrolit, non-elektrolit, dan faktor Van Hoff. Yang ketiga, suhu larutan. Suhu dapat mempengaruhi beberapa sifat koligatif seperti tekanan osmotik serta mempengaruhi pelarutan gas dalam cairan. Kesimpulan, sifat koligatif larutan adalah sifat-sifat yang bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, bukan jenis zatnya. Sifat koligatif larut dibedakan menjadi zat koligatif larutan pada non-elektrolit dan sikap koligatif larutan pada elektrolit. Sifat-sifat koligatif larutan dibedakan menjadi 4, yaitu penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmotik.
Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi sifat koligatif larutan, yaitu jumlah partikel saat terlarut, jenis saat terlarut, dan suhu larutan. Itu saja presentasi dari kami. Kami pamit undur diri karena sadar diri itu lebih penting daripada berjuang tetap sendiri. Sekian dan terima kasih.